Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan suara ini, suara yang semoga kalian rindukan ya. Kita lanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya, yang kemarin, tentang apa? Masih ingat? Apa coba? Betul, sistem pertidaksamaan linier. Pintar. Yang Ibu lihat dari hasil pekerjaan kalian kemarin, beberapa anak sudah sangat bagus. Hehe, berarti sebagian dari kalian sudah paham apa sih sistem pertidaksamaan linier itu? Yang memang sebelumnya memang sudah pernah dibahas ya waktu kalian kelas 10. Jadi hanya mengingat kembali. Oke? Inilah materi inti, weh. Tiba saatnya kita masuk ke materi inti. Apa aja sih, Bu, setelah kemarin kita sudah diingatkan tentang sistem pertidaksamaan linier? Ini dia. Kita akan masuk ke program liniernya dan juga MODEL. Model apa? Model matematika. Program linier dan model matematika. Terus di dalamnya ada apa aja? Here we go. Ya, yang akan kita bahas untuk materi kali ini itu apa saja? Yang pertama, program linier. Program linier itu di dalamnya ada apa saja? Nanti akan dibahas. Dan apa sih program linier? Selanjutnya, itu model matematika. Dan yang terakhir, nilai optimum fungsi objektif. Oke, kita masuk ke yang pertama, program linier. What is the meaning of program linier? Apakah sama seperti program yang ada di komputer? Atau program pendidikan? Program linier itu apa sih? Nah, ini dia nih. Suatu program atau perencanaan yang diperhitungkan secara matematika. Tujuannya untuk apa? Untuk memanfaatkan sumber daya yang dapat berupa bahan materi maupun waktu agar diperoleh hasil yang optimal. Ada dua yang harus kita pelajari di sini. Jadi di program linier itu kita akan masuk ke yang namanya fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, inilah tujuan di program linier itu untuk memanfaatkan sumber daya, untuk memperoleh hasil yang optimal dengan fungsi objektif. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya? Oke. Pakai warna apa nih? Kuning lah ya. Oke. Jadi fungsi objektif ini adalah fungsi yang nilainya akan kita optimalkan, sini lah ya, dioptimalkan. Oke. Inilah fungsi yang akan kita optimalkan. Nah, di fungsi objektif ini, itu juga di fungsi objektif FO. Fungsi objektif ini itu bisa bernilai maksimum. Nah, kalau ada maksimum, ada apa? Maksimum. Bu, dapat bonus nih. Maksimum. Oke. Dapat bernilai maksimum, berarti bisa juga bernilai apa? Betul. Atau bernilai minimum. Terus. Nah, dari sini, maka bentuk umum. Apa tuh kemarin? BU? Butuh duit. Enggak ya? Bentuk umumnya itu yang kayak gimana sih, Bu? Nah, ketabrak kan? Masih kelihatan kan ya?
bentuk umum dari maksimum atau minimum dari fungsi objektif itu seperti ini. Jadi f x, y ya sama dengan px plus q. Oke, bentuknya seperti ini ya. P dan Q itu apa, Bu? P dan Q ini itu adalah konstanta, jadi angka. Kalau misalkan di depan variabel, namanya apa? Koefisien. Oke? Ingat ya? Ingat. Nah, selain fungsi objektif ini, ada satu yang akan kita pelajari juga di program linear ini, yaitu fungsi kendala. Yang dinamai kendala itu yang kayak gimana? Yang namanya kendala ya hambatan. Atau apa? Kalau di sini itu merupakan batasan. Batasan. Ya, batas-batas yang harus batasan-batasan yang harus dipenuhi, yang harus S-nya terlihat nggak? Yang harus dipenuhi. Oke, bisa dibacakan ya. Kalian sudah kalau lulus materi dengan ibu, kalian sudah bisa menjadi apoteker kah? Karena bisa membaca tulisan dokter. Batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh siapa? Oleh variabel. Oleh variabel. Variabel yang mana? Yang terdapat, yang ter-DPT, yang terdapat pada apa? Pada FO tadi. Fungsi objektif yang sudah sebelumnya kita bahas. Oke? Nah, lalu ini juga ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya kayak gimana sih, Bu? Nah, cara ya kayak gini nih. Jadi AX plus BY kurang dari sama dengan M. Jadi ini ada dua buah macam sistem pertidaksamaan linear, ya enggak? Nih, ya kan? AX plus BY yang satunya kurang dari sama dengan ini ya. Atau yang isinya lebih dari sama dengan. Oke, Ibu kasih keterangan ya. Ini kemarin kita pelajari yang mungkin sudah ngelotok untuk kalian. Betul, sistem pertidaksamaan linear. Ini ada X dan Y tok. Y tok. Itu berarti berapa variabel? Ada 2 variabel. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, setelah program linear ini kita kenali terlebih dahulu, ya. Barulah kita masuk ke model matematika. Model matematika. Modelnya kayak gimana sih, Bu? Yang suka berjalan di atas catwalk? Atau model yang kayak gini? Cekrek, 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 kayak gini. Ini model guru matematika ya. Jadi model matematika bukan ini ya, guys. Nah, ini dia. Model matematika itu merupakan bentuk penafsiran atau penerjemahan persoalan-persoalan yang ada ke bentuk matematika sehingga dapat diselesaikan secara matematis. Jadi biasanya itu nanti akan disediakan soal yang berbentuk cerita, ya, soal berbentuk cerita untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikannya. Maka kita sederhanakan, kita bentuklah, kita modelkan model matematika. Oke? Sedikit ada gambaran? Belum? Yakin? Kalau gitu, ayo kita masuk ke contohnya ya. Tada! Wah! Langsung banyak cerita. Ibu lihat dari kalian itu banyak sekali yang sudah memulai bisnis. Keren banget. Semoga bisnisnya lancar ya. Amin. Nah, untuk memperlancar bisnis kalian, inilah yang harus kalian pahami. Yes. Kan kalian harus memahami ini biar apa? Biar nanti bisnis kalian semakin lancar karena kalian tahu aku pengen untung segini nih, gimana caranya? Ini dia, oke? Seorang pengusaha tas buatan tangan,
punya modal uang tunai sebesar 6.500.000. Nolnya berapa nih? Bener ya? Ya, oke. Dan 40 meter kain untuk membuat tas dan dompet. Oke. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah dompet dan sebuah tas berturut-turut. Berarti buat satu dompet itu butuh setengah meter kain. Sedangkan untuk buat tas butuh 1 meter kain. Oke. Bisa dipahami soal sampai sini? Oke, lanjut ya. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah dompet itu 75.000 dan untuk membuat sebuah tas itu 125.000. Oke? Keuntungan bersih, untuk keuntungan bersih ya, untuk setiap dompetnya berarti satu dompet itu untung 50.000 dan satu tas itu untung 125.000. Dari sini, buatlah model matematika untuk masalah tersebut jika diharapkan keuntungan bersih sebesar-besarnya. Oke, sampai sini ada gambaran sedikit? Ada gambaran ya? Nah, mari kita jawab. Kita jawab bersama-sama. Oke. Nah, dari sini, untuk mempermudah kalian, Ibu buatkan satu buah tabel. Nah, tabel ini akan kita isi sesuai dengan ini dulu. Jadi yang sebelah sini ada biaya, ada bahan, ada keuntungan. Yang di sini biaya dari apa? Dari dompet dan tas. Oke, dan di sini persediaannya. Kita isi. Mari kita isi dengan apa sih dulu tuh nyanyian waktu Ibu kecil ya? Kalian udah lahir belum? Lanjut Bu, lanjut. Ayo. Oke, kita masuk ke dompet. Biaya pembuatan dompet itu berapa? Oke, ongkos dikeluarkan untuk membuat sebuah dompet 75.000. Tuliskan di sini 75.000. Oke. Terus untuk membuat tas berapa? Lihat di sini. Ongkosnya 125.000. Oke. Nah, persediaan maksud di sini adalah kamu punya uang berapa? Dia punya uang berapa nih? Nah, dia punya modal uang tunainya tuh 6.500.000. Tuliskan di sini. 6.500.000. Oke. Yes, inilah biayanya. Lalu, bahan yang dipakai, yang diperlukan untuk membuat satu buah dompet dan tas. Satu buah dompet itu butuh setengah meter kain. Tuliskan di sini, setengah meter. Terus yang buat tas berapa? 1 meter. Oke. Lalu persediaannya dia punya kain berapa? Punya kain 40 meter. Ini 4 ya? Oke. Nah, sampai sini bisa kan ya kalian plot-plotkan yang ada di soal cerita ini lebih sederhana lagi. Oke? Lalu lanjut. Tadi keuntungannya nih, keuntungan buat dompet, keuntungan bersihnya berapa? 50.000. Kemudian kalau buat tas berapa? 125.000. Oke? Nah, dari sini coba kita akan memisalkan. Misalnya, jumlah dompet dibuat itu sebanyak X. Kita nggak ngerti nih, berapa. Dan tas itu sebanyak Y. Oke? Nah, ini berarti kita bisa rubah bentuk yang tabel ini ke seperti ini. Nah, oke. Biaya yang dikeluarkan itu berarti 75.000 kali X. Karena kita nggak tahu nih mau produksi sebanyak berapa. Ya. Terus ditambah 125.000 Y. Karena ini tas. Oke. Nah, ini untuk biaya. Berarti untuk bahan itu jadinya gimana? Kayak gini. Oke. Berarti untuk bahan. Nah, untuk bahan berarti kan setengah X, ya nggak? Setengah dari yang diproduksi berapa jumlahnya, ditambahkan Y. Kenapa Y? Karena ini 1. 1 kali Y. Oke? Oke. Lalu, oleh karena modal yang dimiliki itu 6.500.000 dan bahan yang tersedia itu 40 meter, berarti
itu harus dipenuhi pertidaksamaan gimana? Berarti mereka berdua ini ya kalau dijumlahkan, itu harus lebih kecil dari 6.500.000. Oke? Nah, jadi kayak gini nih. 75.000 X ditambah 125.000 Y itu kurang dari 6.500.000. Oke? Pahami bahasanya. Nggak boleh lebih dari segini. Berarti ini kurang dari. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan deh. Yuk sederhanaan. 75, 125, ada 65. Oke. Oke. Bagi berapa nih? 75. 25.000 lah ya. Oke. Kita bagi 25.000. Ini juga sederhanakan dibagi 25.000. Titiknya, Bu. Oke. Ini juga kita sederhanakan 25.000. Jadi berapa? Nah, jadi gini. 75.000 dibagi 25.000 kan 3 ya. 3X. Oke. Ditambah 5Y kurang dari sama dengan 260. Oke. Lanjut. Ini untuk biayanya. Lalu bahannya berarti menjadi setengah X ditambah Y itu nggak boleh lebih. Berarti kurang dari 40. Oke. Supaya ini nggak ada tengahnya. Ya. Kita kalikan berapa ya? Kalikan 2 ya. Supaya nggak ada tengahnya. Jadi ini semua kita kalikan 2. Karena 2 kali setengah berapa? Betul, 1. Jadi hasilnya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Oke, step by stepnya sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut. Ya, lanjut ke... Nah, dari sini mengingat bahwa X dan Y itu menyatakan banyaknya barang, berarti nggak mungkin negatif kan ya? Ada nggak barangnya min? Nggak ada kan? Nggak ada, makanya ini semua itu menjadi X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Yes, ini apa? Merupakan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah berawal dari dari 0 ya. Kita mulai dari 0 ya. Oke. Nah, jadilah yang namanya model matematika untuk persoalan di atas adalah ini. Ya. 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 260. Yang kedua, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80. X-nya lebih dari sama dengan 0. Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk kondisi yang tadi, itu X, Y-nya itu anggota bilangan cacah. Nah, ini nih, Ibu kasih keterangan ya. Ini merupakan model matematika. Ini nih, model matematikanya kayak gini. Nah, dan ini, itu merupakan tadi apa? Fungsi kendala. Ada fungsi kendala, berarti dari soal yang tadi, ada nih yang bisa kita ambil. Tadi apa yang belum kita bahas? Betul, keuntungan. Nah, keuntungan itu yang akan jadi tujuan kita. Berarti itu merupakan apa? Fungsi objektif atau fungsi tujuan. Tulis ya. Atau fungsi tujuan. Tadi kan yang keuntungan bersih untuk setiap dompet yang diproduksi itu 50.000. Dan untuk keuntungan bersih untuk membuat satu buah tas itu 125.000. Nah, jadi ini nih kita harus mencarinya apa tujuannya, keuntungannya ini nih. Ini merupakan fungsi objektif. Nah, dari sini sudah bisa kalian pahami ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Nah, inilah model matematikanya. Ya, dari yang tadi banyak banget. Tadi gimana tadi? Yang tadi soal cerita. Nah, soal cerita yang ini dirubahnya kemana?
Tah, kayaknya. Nah, bentuknya kayak gini jadinya. Gitu. Mudah kan? Mudah. Bahasanya lebih simple. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjut ke betul. Nilai optimum fungsi objektif. Nah, ini bentuk umumnya yang tadi sudah kita bahas, kita geret ceritanya ke sini. BU. Bentuk umum dari fungsi objektif itu ini, ya, ingat kembali, ya kan tadi? Nah, dengan P dan Q itu merupakan konstanta. Nah, di sini betul sekali nilai maksimum atau minimum suatu fungsi objektif disebut nilai optimum. Ya. Jadi nilai maksimum atau minimum suatu fungsi objektif FO tadi disebut sebagai nilai optimum fungsi objektif. Oke. Nah, nilai optimum ini dapat diselidiki. Nah, oke. Pakai panah deh ya. Merah, Bu. Nah, ini dapat diselidiki dengan dua metode. Metode yang pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, dan metode yang kedua kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Yang pertama yaitu metode titik ekstrim atau titik pojok atau titik sudut gitu ya. Dan metode yang kedua dengan metode garis selidik. Oke, kita masuk ke metode yang pertama ya. Metode yang pertama. Yang pertama itu adalah metode titik ekstrim atau titik pojok. Yang kayak gimana, Bu? Nah, ini nih. Penentuan nilai optimum fungsi objektif menggunakan metode ini diawali dengan menggambar daerah penyelesaian fungsi kendala tadi ya. Sistem pertidaksamaan linear pada bidang kartesius. Kayak gimana sih? Oke, kita langsung ke contoh ya. Kita contoh dulu. Nah, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif ini dengan daerah kendala. Ini daerah kendalanya. Oke? Nah, akan kita bahas langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula kita tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear tersebut dalam diagram kartesius. Jadi kita buat grafik yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau membuat grafik berarti boleh kita memakai kita butuh tabel bantuan, boleh. Kita lihat ya titik-titik koordinat dari 1, 2, 3. Oke. 3, 4, 5. Nah, kita akan mencari dulu titik koordinat dari sistem pertidaksamaan ini ya. Oke, yang pertama. Nah, di 2x min 2x 2y min x. Nah, ini kalau misalkan kita rubah ya, saat x ini y, gini ya. Oke, seret ke sana, seret ke sana. Saat x-nya 0, saat x-nya 0, y-nya juga 0. Oke? Nah, coba perhatikan, kalau misalkan x-nya 1, y-nya berapa? Betul, setengah. Setengahnya min enggak? Enggak. Terus lanjut. Biar kita nanti bisa gambar dengan mudah ya. Kalau misalkan x-nya 2 nih. Kalau misalkan x-nya 2, berarti pindah ruas. Ya enggak? Min, pindah ruas jadi plus. Oke? 2y sama dengan 2. Berarti y-nya berapa? 1. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, mana lagi ya? Supaya mudah. Mana lagi? Kalau misalkan ada 2, 4 bisa ya. Nah, kalau misalkan x-nya 4. X-nya 4 berarti y-nya berapa? Betul, y-nya 2. Kalau x-nya 6, y-nya berapa? 3. Udah dapat nih. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, titik.
Ding. Yang kedua, oke. Banyak ya, Bu? Iya dong. Berarti ada berapa garis nih? Santai, guys. Oke, saat X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 8. Nah, kalau ini cuma cukup 2 aja titiknya. Nah, kalau Y-nya 0, berarti X-nya 8. Sudah. Nah, gampang kan? Gampang. Oke, yang pertidaksamaan selanjutnya, ini juga cukup 2 kayaknya ya. Nah, ini X, ini Y. Saat X-nya 0, maka Y-nya berapa? Betul. 14 dibagi 2, berapa? 7. Terus, saat Y-nya sama dengan 0, saat Y sama dengan 0, 14 dibagi 7, 2. Oke. Kita sudah punya titik-titiknya. Berapa aja nih? Oke, yang kuning lah ya. Titiknya ada 0,0. Terlihat ya? Oke. Terus ada 1,5, ada 2,1. Oke, baterai low guys. Ayo di mana ini? Oke, balas bro. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke, yang titik selanjutnya 4,2 dan 6,3. Oke. Nah, untuk garis X posisinya sama dengan 8, itu berarti 0,8 dan 8,0. Yang titik ketiga, betul, ada 0,7 dan 2,0. Oke, sampai sini sudah ada gambaran ya. Kalian akan menggambar seperti apa? Sudah ada gambaran. Kalian menggambar seperti apa? Oke, bisa ya? Bisa. Oke, lanjut kita gambar. Lanjutan. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah menentukan koordinat titik-titik ekstrim. Sebelum menentukan ini, kita gambar dulu. Oke. Nah, ini sumbu apa? Tulis dulu deh. Pakai warna apa? Merah ya, biar terlihat. Ini adalah sumbu X, yang ini sumbu Y. Mari kita senam kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa tadi? Paling banyak berapa? 8 ya? 7, 8. Baiklah, tambahin 1 ya. Nah, ini min 1, ini min 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambahin pula. Oke, tambah ya. Bonus sampai 10. Ini tambahin min 1 deh, biar seimbang. Nah, langkah yang selanjutnya adalah ngapain tadi? Betul. Kita gambar titik yang sudah kita kita tempuh, yang sudah kita dapatkan. Tadi ada berapa aja? 0,0. Oke. Nah, supaya ini tadi nggak usah pakai yang setengah ya. Saat X-nya 2, tadi Y-nya berapa? 1. Ini yang pertama ya. Untuk pertidaksamaan pertama. Saat Y-nya 4, saat Y-nya 4, saat X-nya 4, Y-nya 2, dan saat X-nya 6, Y-nya 3. Oke. Kita gambarkan garisnya. Seret. Nah, oke. Nah, lanjut. Yang selanjutnya masih sama. Berapa tadi titiknya? 8 dengan 8 ya. 0,8 saat X-nya 0, Y-nya 8. Saat Y-nya 0, X-nya 8. Oke? Nah, sudah ketemu 0,8 dan 8,0 ya kan? Tinggal digaris. Oke, sebelum itu Ibu namain dulu deh. Bu, namain Bu. Pakai apa ya? Yang terlihat itu. Oke, supaya nyata. Ini tadi garisnya apa? Betul.
2Y min X. Karena ini garis, jadi sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang tinggal garis yang kedua. Kita garis seret. Nah, oke, kita namain lagi. Oke, nama yang sama. Yang samakah? Ini garis yang kedua, itu garis berapa? Betul. X plus Y sama dengan berapa? 8. Lanjut. Titiknya ada berapa tadi? Oke, untuk garis yang ketiga, itu saat X-nya 0, maka Y-nya 7. Ya. Dan saat Y-nya 0, maka X-nya berapa? 2. Bukan 7 ya, tapi 2. Oke, kita garis. Seret. Nah, oke. Namain dulu, Bu. Biar tidak rancu. Ini garis yang mana? Ini garis yang mana? Gitu ya. Tadi berapa? Berarti garis yang 7X ditambah 2Y sama dengan 14. Oke. Nah, yang pertama kita arsir dulu deh ya. Kita arsir. Biar nggak terlalu itu pakai coklat yang ini deh. Nah, di soalnya, mana nih? 2Y min X itu kan lebih dari sama dengan 0. Lebih dari ada di atas. Oke. Kita ceritanya seperti ini ya. Nah, sebenarnya sampai ke atas sana, sampai ke sini. Nah, sebetulnya ya. Oke. Ini punya si garis yang pertama. Garis yang kedua itu tandanya apa? Kurang dari. Berarti ada di bawah. Oke, biar membedakan. Tenang ya. Nanti akan kita gabungkan. Terlihat? Terlihat. Ini ya. Di bawahnya. Nanti akan kita bersihkan ya. Oke, kita sampai ke bawah. Nah, ini untuk garis yang kedua. Oke, perhatikan arsiran-arsiran yang dilalui. Nah, sekarang untuk yang ketiga nih. Yang ketiga, tadi pertidaksamaannya berapa? Lebih dari atau kurang dari? Ternyata lebih dari. Oke, kita arsir dong. Lebih dari berarti ada di sebelah kanan. Ini ya. Atau kalian kalau mau manual, boleh. Kalau mau manual, tinggal dimasukkan titik yang kira-kira ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Sama yang kemarin itu, kita coba yang 0,0 ya. Ingat itu. Oke. Nah ya. Terus apa lagi? Ada tambahan. Ya enggak? X-nya harus lebih dari 0, harus lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga. Oke. Biru lah ya. Saat X sama dengan, lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti garisnya ada di, ceritanya kalau kita membuat yang namanya kurva, kuadran, kuadran satu semua ya. Oke. Nah, campur aduk semuanya warnanya. Ada di atas. Nah, ini juga saat dia sama dengan, lebih dari sama dengan 0, ada di atas. Oke. Nah, kira-kira yang semuanya itu ada, semuanya dilalui, itu yang mana? Betul sekali. Oke, kita pakai yang ngejreng ya. Kuning kalau gitu. Ini dia yang semuanya dilalui. Ya enggak? Ini semuanya melalui nih. Oke, ini kan. Nah, ini apa nih? Segi apa nih? Oke. Ini nih semuanya melalui. Melalui semua. Berarti di sini. Hampir membentuk segi 3. Hampir loh ya. Perhatikan di sini. Oke. Bu, yang agak bersihan dikit deh. Oke. Kita coba. Tada! Ya.
ini titiknya, ini sudah diarsir, sudah terlihat jelas ya. Yang diarsir ini adalah daerah penyelesaian. Nah, titik ekstrimnya tuh yang mana? Yang mana, Bu? Titik ekstrimnya. Ini dia. Pakai apa? Ini merah ya, biar terlihat. Merah jreng. Ini titik ekstrimnya. 1, 2, 3, 4. Kita namai ya. Ini adalah A. Ini B. Ini C. Dan ini titik D. Oke. Yang sudah ada titiknya yang diketahui, C-nya berapa? Betul, 0,8. Titik D berapa? Yes, 0,7. Nah, selanjutnya, ini nih, yang perpotongan nih. Perpotongan. Kita harus cari titiknya dengan cara apa? Dengan cara eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi substitusi ya, pakai warna yang agak terang. Nah, titik yang A dulu deh, titik A ya. Titik A, kita nggak tahu koordinatnya berapa ini titiknya. Kita lihat, ini perpotongan antara garis yang mana? Garis yang mana? Garis yang ini, ya. Tulis 2x, 2x Bu, 2y. Oke Bu, ayo Bu, teruskan. Nah, 2y min x sama dengan 0. Oke. Nah, lanjut. Ini garis berapa nih? Garis yang mana nih? Betul. 7x min apa plus? Plus 2y sama dengan 14. Oke. Kita eliminasi. Mana yang akan kita eliminasi? Yang mudah dulu aja. Kita rubah ya posisinya. Ini menjadi gimana? Betul, x-nya di depan. Min x plus 2y sama dengan 0. Kemudian yang ini berapa? Tetap ya. 7x plus 2y sama dengan berapa? 14. Oke. Nah, udah sama-sama 2y nih. Berarti tinggal apa? Kurangin aja, Bu. Oke. Nah, di sini min x min 7. Jadinya min 8x. Sama dengan berapa? Min 14. Oke. Berarti x sama dengan min 14 per min 8. Min bagi min plus. Berapa hasilnya? 14 dibagi 8 berapa sih? 1 ya, belum sampai 2 ya. 1, sisanya berapa? 6 per 8. Bisa disederhanakan lagi? Bisa, Bu. Oke, berarti 1 sama-sama dibagi berapa? 6, 8. 2 ya? 6 dibagi 2 berapa? 3. 8 bagi 2, 4. X-nya ketemu. Kita masukkan ke persamaannya. Oke, ini X-nya. Tandai dulu lah. Biar terlihat, ayo Bu, tandai. Nah, X-nya adalah ini ya, terlihat ya. Kita masuk ke yang Y. Kalau X-nya sudah ketemu, kita tinggal mencari Y-nya. Pakai persamaan yang mana? Ini mudah saja ya ini ya. Min X plus 2Y sama dengan 0. Berarti ini min 1, 3 per 4 ditambah 2Y sama dengan 0. Pindahkan ruasnya ya. Berarti 2Y sama dengan 1, 3 per 4. Y sama dengan 1, 3 per 4 kali setengah kan? Ya kan? Sama-sama dibagi 2 sih sebenarnya ya. Jadi hasilnya berapa? Berapa hasilnya? 1 kali 4 berapa? 4. 4 tambah 3, 7. 7 per 8 kali setengah. Berarti? Betul.
Oh, 7/8, 7/4. Malah spoiler. Jadinya 7/8. Y-nya ketemu. Oke, tandai, Bu. Kita tandai. Tandai. X ketemu, Y-nya ketemu. Oke. Set. Nih ya. Ini untuk yang A. Ayo, Bu, langsung tuliskan. Supaya tambah semangat. Semangat terus semangat. Tadi berapa? A ya. Oke. A-nya berapa tandanya? X-nya 1, 3/4. Koma berapa? 7/8. Titik A sudah ketemu. Sekarang kita coba ke titik yang satunya. Oke. Turun-turun. Nah, kita kasih batasan ya. Supaya kalian tidak mubeng. Selanjutnya, titik B berarti perpotongan antara garis yang pertama dan yang kedua. Ya nggak? Ini kan? Ini dan ini. Nah, dari sini, ayo kita cari garis B. Kok garis B? Titik B. Berarti, betul. Ini kan 2Y min X. Kita langsung balik saja ya, supaya cepat. Min X ditambah 2Y sama dengan 0. Kemudian di sini, betul, X ditambah Y sama dengan 8. Sudah ada X, kita tinggal jumlahkan. Ya kan? Ya dong. Jumlahkan ini habis. Berarti tinggal berapa? 3Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 8 dibagi 3. 8 bagi 3 berapa? 8 bagi 3, 2 ya. 2 sisanya 2/3. Terlihat? Terlihat. Kita tandai. Kebablasan. Oke. Y ketemu, guys. 2-nya kecoret. Ini kehapus semua nggak? Kehapus semua jebule. Alah, mak. Tadi berapa? Sama dengan 2 ya. Oke, tandai. Tandai dulu. Y-nya ketemu. Kalau Y ketemu, X-nya bisa ketemu. Mau yang mana nih? Kita mau pakai persamaan yang mana? Yang atas ke bawah? Yang mudah itu yang bawah aja ya. Jadi ini Y-nya ketemu. Berarti X ditambah Y, ya nggak? 2/3 sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 dikurang 2/3. 8 kurang 2 berapa? 6. Ada 2/3, ada pecahan. Berarti tinggal 5. 5 sisanya berapa? Betul. 1/3. Terlihat di situ? Semoga terlihat ya. Di bawah banget sih. Kuning, Bu. X-nya ketemu. Nah, sudah kita masukkan ke grafiknya. Nah, berarti B itu ada pada titik koordinat 5,1/3. 5/3, Bu. Oh, malah lagi. Ngelindur ini, Ibu. Ibu lama-lama ngelindur. Oke. 5/3, 2/3. Oke. Ya, terlihat ya? Ada 4 titik yang kita dapatkan. Inilah yang dinamakan titik-titik ekstrim atau titik pojok. Pojok-pojoknya, ya. Yang dinamakan titik pojok, titik sudutnya pojoknya. Pojok dari apa? Dari daerah penyelesaian. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjutkan. Nah, dari titik-titik penyelesaiannya ini, kita akan substitusikan semua koordinat titik ekstrim ke dalam fungsi objektif. Nah, Ibu buatkan tabel, ya, tabel koordinatnya. Ibu buatkan di sini titik A, B, dan C. Betul nggak nih? Betul. Oke, tinggal kita isi.
Mari kita isi, kita substitusikan. Nah, pakai merah lah ya. Substitusikan gimana, Bu? Nah, ini kan X ya. Kalau titik koordinat ini X, ini Y. Ya nggak? Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Tinggal dimasukin ke sini. Ya. 7X. Berarti 7 kali. Boleh lah ya kita campurkan. 1 kali 4. 4 tambahan. Oke, 7 per 4. Gini ya. Ditambah 2 kali 7 per 8. Ya nggak? Kita sederhanakan bisa 4. Oke. Berarti 7 kali 7, 49 per 4 ditambah 7 per 4. Ini ya. Berapa? 49 tambah 79 berarti berapa? 58 per 4. 58 per 4 berapa? 58 bagi 4, 51. Bener? Bener kan ya? Kok 58, 56? 7 dengan 9 pasti hilang 1. Berarti ini 56. Saudara-saudara. Terlihat nggak kalau pakai merah? 56 ya. Tuh. Hasilnya 14. Ya nggak? Betul. Lanjut ke yang ini. Berarti kan 7 kali 5 kali 3 berapa? 15, 16 per 3. Ditambah campuran nih. 2 kali berapa? 2 kali 3 berapa? 6 ya. 6 tambah 2 berapa? 8. Berarti ini 8 per 3. Oke. Ini nggak bisa disederhanakan, dikalikan. Berapa nih hasilnya? 7 kali 16 berapa? Belakangnya 6, 7, 42 ya. Oke, 112 dibagi 3 ditambah 16 per 3. Sama dengan berapa? Tambah 16, 128 dibagi 3. Banyak sekali. 12 bagi 3 berapa? 4 ya. 4 sisanya 40 berapa? 2. Ya nggak? 8 begini 2. Sisanya 2 per 3. Sip. Lanjut ke sini. Nah, 7 kali 0 ditambah 8. 2 kali 8. 2 kali 8. Oke. 2 kali 8. Hasilnya berapa? 0 tambah 16. Lanjut. Satunya. Betul. 7 kali 0 ditambah 2 kali 7. Berapa? 0 ditambah 14. Nah, hasil akhirnya ini dia. Oke, kita tandai. Ini hasil akhirnya. Nah, sudah ketemu? Sudah ketemu? Gampang banget ya ngomongnya. Nah, dari sini nilai optimum fungsi objektif tadi 7x ditambah 2y itu yang pertama, kita punya nilai maksimumnya nih. Nilai maksimum itu yang paling gede. Itu berapa? 42, 2 per 3. Ada di titik B. Selanjutnya, kalau ada maksimum ini mintanya apa? Minimum. Minimumnya berapa? Yang paling kecil, 14. Ada di titik A dan titik D. Oke? Sampai sini ada gambaran? Ada nggak? Ada ya? Nah, baiklah, Ibu catat. Catat. Pakai warna apa? Kuning nggak ya? Kuning kah? Biru aja deh, Bu. Biru. Biar enak. Terlihat juga. Oke. Jadi, nilai maksimumnya itu apa? Yang paling besar.
yang paling besar nilainya. Dan nilai minimum itu yang paling kecil. Yang paling kecil nilainya. Oke? Sampai sini bisa paham bedanya kan ya? Bisa terlihat bedanya? Oke. Kita tandai. Nah. Oke. Ini ya. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang kalian, Bu, kok banyak banget ya? Iya. Tahapan-tahapannya untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif itu harus melalui yang satu, gambar grafik dulu, tentukan daerah penyelesaiannya, terus titik pojok atau titik ekstrimnya, setelah itu baru dimasukkan ke fungsi objektif. Gitu. Ya nggak? Ya, prosesnya memang harus dilalui. Nah, dari sini, ini adalah metode titik ekstrim atau titik pojok atau titik sudut. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan pelajari metode yang kedua, yaitu metode garis selidik. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Ibu. Bisa via WhatsApp ya, untuk yang fast responnya. Oke? Oke. Belum selesai. Mau kemana? Betul, Ibu kasih oleh-oleh dulu. Kita latihan ya. Matematika tanpa soal latihan itu bagaikan langit. Latihan di sore hari. Nah, berapa soalnya? 1 cukup? Kurang deh. Masih pada ngerundel. Coba ya, 1 dulu. Baiklah. 1 lebih banyak, Bu. Coba ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif. Fungsi objektif atau apa? Fx. Y. Untuk setiap, kalau udah bilang setiap nih, gimana gitu ya? Untuk setiap model matematika berikut. Oke. Yang A. Ada A, berarti ada. Ada A, ada B, ada C, ada D. Oke, yang A. Oke, X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 4. Kemudian Y min X kurang dari sama dengan 2. Lanjut, X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, ini untuk X-nya harus lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke? Oke. Ini untuk X dan Y itu elemen bilangan real. Ini sistem persamaan yang pertama. Untuk fungsi objektifnya itu ada berapa? X plus 3Y. Oke, ini yang A. Yang A sudah, sekarang yang B. Ibu tidak terima ya, kalau cuma segitu doang. Yang B, 2X min 3Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian 6X min Y lebih dari sama dengan 6. Selanjutnya, X ditambah Y, mudah sekali ini, kurang dari sama dengan 7. Untuk X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Yes, untuk X dan Y-nya itu elemen bilangan real.
Ini sistem yang kedua. Untuk fungsi objektifnya itu sama dengan, terlihat ya, X ditambah Y. Wah, ini mudah sekali. Mudah semudah-mudahnya. Yang C. Oke. Bu, banyak ya? Banyak dong. Oke, yang C. Yang C-nya kira-kira yang mana ya? Nah, Ibu pilihkan yang angkanya mudah dulu deh. Baiklah. Y min X kurang dari sama dengan 1. X min Y kurang dari sama dengan 3. Kemudian 5X ditambah 9Y kurang dari sama dengan 45. Lanjut, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Oke, sudah ada gambaran. Untuk X-nya lebih dari 0 dan Y juga lebih dari 0. Dan X, Y itu anggota bilangan real. Ini untuk fungsi objektif FO jadinya. Kebawa kan? Nah, kebawa mimpi dah tuh. Untuk fungsi objektifnya f x, y sama dengan 3x ditambah 11y. Dah, 3 aja cukup. Cukup kok. Silahkan kerjakan latihan soal ini ya. Kemudian nanti akan dibuatkan tempatnya. Kerjakan, jangan lupa kasih nama di setiap pekerjaan kalian dan juga absensi kalian ya. Nomor absen berapa gitu. Oke? Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.